perencanaan basis data itu terkait dengan evaluasi terhadap diri sekolah ya, terhadap 8 standar ya. Jadi di dalam membuat suatu perencanaan basis datanya itu ada di rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan itu oleh standar kurikulum nasional itu di sana ada melihat atau memberikan ya kepada potret diri sekolah itu ya berdasarkan 8 standar ya. 8 standar yang dilebur menjadi 5 dimensi ya. 5 dimensi yang diatur di dalam rapor pendidikan. Nah, di dalam rapor pendidikan itu muatannya itu ada 5 dimensi. Yang pertama dimensi A ya. Kalau kita bicara dimensi A itu di situ ada A1, A2. Dengan A1 itu adalah literasi ya, literasi membaca. A2 itu adalah numerasi. Nah, itu di rapor ya. Nah, di A ini perwakilan dari area outputnya. Jadi kalau di dalam 8 standar itu di situ ada input, ada proses, ada output. Nah, jadi kita lihat yang pertama itu adalah A1, A2. A1 itu literasi membaca, A2 itu adalah numerasi. Nah, dengan indikator-indikatornya, misalnya literasi membaca A1, siswa mampu membaca teks informasi, siswa mampu membaca teks sastra. Nah, di situ biasanya oleh asesmen nasional itu di situ terlihat sebagai apa yang mau di asesmen atau dinilai. Di situ hanya ada 3, ada literasi, numerasi, dan karakter. Nah, lalu kalau di literasi dan numerasi itu melalui asesmen tertulis ya. Sedangkan kalau di karakter itu lebih kepada survei. Nah, itu pertama. Yang kedua, dimensi B itu sebenarnya itu adalah rapornya pemerintah. Dalam hal ini di Dinas Pendidikan ya. Sedangkan untuk yang dimensi D itu di D itu lebih kepada kurikulum ya, kurikulum. Di situ ada standar isi, standar proses, standar penilaian. Dan kemudian di dimensi C itu lebih kepada GTK ya, guru dan tenaga kependidikan. Sedangkan di E itu dia lebih kepada, di situ ada sarpras, ada pengelolaan, ada pembiayaan ya, ada standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar ini sarana prasarana. Nah, dari 5 dimensi ini ya, kita tadi judulnya itu adalah perencanaan basis data ya. Bagaimana langkah-langkah oleh satuan pendidikan itu untuk merencanakan sebuah kegiatan. Nah, data itu dari 5 dimensi tadi ya, 5 dimensi tadi. Nah, di situ bagaimana satuan pendidikan itu mereka memotret, melihat diri mereka yang ada di rapor tadi di dalam 5 dimensi. Pertama, mereka melihat di dimensi A, bagaimana kaitan dengan literasi numerasi di sekolah mereka. Di sana biasanya di rapor itu diberi warna. Ada warna merah, ada warna orange, ada warna hijau. Nah, kalau misalnya dilihat warna merah literasinya, berarti sekolah ini tidak baik-baik saja. Itu. Nah, apa yang mereka harus lakukan? Yang mereka lakukan itu adalah identifikasi, mereka lakukan refleksi, dan mereka lakukan pembenahan. Ya. Jadi semua sampai ada A, B, C, D, E. 5 dimensi tadi. Mereka melakukan identifikasi terhadap 5 dimensi tadi. Kalau merah berarti apa yang mereka harus refleksi? Kenapa merah? Misalnya di dimensi A tadi rapornya di A indikator itu literasi merah, anak tidak memahami teks informasi. Refleksinya di mana? Ini berarti akar. Refleksi itu sama dengan akar masalah. Penyebabnya apa?
Nah, nanti oleh satuan pendidikan itu mereka duduk bersama. Untuk apa? Untuk merenung, mendiagnosa bersama obat apa yang perlu kita obati terhadap sakit ini. Nah, seperti itu ya. Nah, di situ nanti setelah mereka merefleksikan bersama, misalnya guru-guru melihat, oh ini kami yang kurang kaitan dengan metode pembelajaran yang kurang, membuat anak-anak tidak paham membaca literasi. Nah, satu mereka mulai inventaris ya. Pertama manajemen kelas ya, katakan mereka mulai, oh ini manajemen kelas yang kurang bagus, pedagogiknya kurang bagus. Nah, setelah mereka menemukan akar-akar masalah, lalu apa strategi mereka? Nah, mereka lakukan strategi. Strategi itu sama dengan apa yang upaya mereka supaya literasi tadi tidak boleh merah. Mereka sudah temukan dia punya akar, berarti akar tadi mereka katakan pertama manajemen kelas. Berarti manajemen kelas inilah yang harus dibenahi. Nah, berarti mereka sudah dapat satu strategi nih. Strategi ya. Nah, ketika mereka sudah lakukan strategi, sudah temukan strategi ini, maka mereka bawalah ke dalam sebuah perencanaan yang namanya rencana kerja tahunan. Mereka bawa ke dalam rencana kerja tahunan, atau kita sebut dengan RKT, rencana kerja tahunan satuan pendidikan. Rencana ini yang diambil dari hasil identifikasi, refleksi, dan benahi pada rapor tadi, yang bukan dari data rapor tadi. Gitu ya. Nah, di situ ketika mereka sudah menghasilkan satu rencana kerja tahunan, tentu di dalam rencana kerja tahun itu acuan tetap kembali kepada 8 standar. Ya, kalau di rapor tadi kan dia sudah lebur menjadi 5 dimensi. Ketika dia masuk pada rencana kerja tahunan, dia kembali kepada 8 standar. Misalnya di standar proses tadi, hasil refleksi mereka itu adalah strategi, oh ini kita harus lakukan BIMTEK terhadap guru-guru kaitan dengan manajemen kelas. Maka di situ mereka mulai tata di rencana kerja tahunan. Oh ini kaitan dengan standar proses, lalu kegiatannya itu adalah peningkatan ya kompetensi guru ya, kaitan dengan pedagogik misalnya ya kompetensinya. Lalu subkegiatannya apa? Nah, itu bimbingan teknis atau BIMTEK. Guru-guru ini terkait dengan pedagogik ya. Kemudian indikator keberhasilannya itu untuk apa? Nah, pasti terrealisasi. Siapa tanggung jawab, dan sampailah ke situ. Nanti terakhirnya itu sampai dengan ini sumber biayanya itu dari mana? Misalnya dari BOSP. Oh, ini sumber dari BOSP. Maka nanti tim BOS pada satuan pendidikan itulah yang akan mengambil kegiatan ini, yang pada akhirnya mereka analisis berdasarkan dana yang ada bisa tidak untuk BIMTEK ini. Jadi dia tinggal ambil, oh ini guru-gurunya ada 8 orang ya, atau ada 100 orang. Maka nanti uangnya yang ada itu misalnya 30 juta ya akan diatur sampai. Nah itu kalau memang sumber biayanya itu dari BOSP. Nah kalau memang sumber biaya dari IPP atau yuran tadi ya, nah itu juga nanti tim yuran itu dialah yang akan menarik seluruh kegiatan yang kaitan dengan sumber biaya dari dia. Nanti dia membuat yang namanya RKAS, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah, yang sumbernya dari IPP. Sedangkan kalau misalnya dari BOSP tadi, tim BOSP itu dia akan tarik seluruh kegiatan-kegiatan yang sumber dari BOSP itu, dia buat yang namanya ARKAS, Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah. Jadi alurnya itu ya sudah teratur secara baik. Pertama basis datanya di rapor,
satuan pendidikan melakukan identifikasi, refleksi, benahi. Hasil dari benahi itu mereka buat dalam satu rencana kerja tahunan. Kemudian itu ketika ada sumber biaya itu 2 sumber tadi, dari dana BOSP dan dari dana IPP. Lalu itu yang diingatkan ke kepala sekolah ya? Iya, itu harus disampaikan kepada sekolah. Jadi bagaimana alurnya? Jadi uang itu tidak dipakai tanpa ada perencanaan yang mengikuti alur tadi. Jadi tidak ada di luar basis data.